Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Ikal Aulia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek sederhana mengenai penurunan tekanan uap. Dan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran, yaitu kimia. Nah, sebelumnya, apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Selain itu, menurut hukum Raoult mengatakan besarnya tekanan uap pelarutan sebanding dengan fraksi mol larutan dan tekanan uap larutan murninya. Nah, tujuan dari adanya praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan dari penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Nah, sebelum melakukan praktikum, alat dan juga bahan yang kita butuhkan diantaranya 3 buah gelas yang masing-masing diisi air sekitar 120 ml, garam, sendok, cuka, 3 buah plastik, dan juga 3 buah karet. Nah, proses dari praktikumnya, yang pertama di sini ada 3 buah gelas yang masing-masing telah diberi label. Yang ini gelas yang berisikan air murni, yang sebelah sini atau gelas kedua ini berisikan air murni dan juga atau plus garam. Yang ketiga itu gelas yang berisi air plus cuka. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan air kedua dengan 1 sendok garam. Dan jangan lupa untuk diaduk. Nah, selanjutnya yang kita lakukan pada gelas ketiga yaitu memberikan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas ketiga. Dan jangan lupa untuk diaduk. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menutup masing-masing gelas ini dengan plastik yang telah kita sediakan tadi. Boleh menggunakan tutup gelas, tapi di sini saya menggunakan plastik. Tutup dengan menggunakan karet. Nah, pastikan ketika kita menutup ketiga gelas ini, pastikan harus tertutup dengan sangat rapat hingga tidak ada celah. Seperti ini. Lalu setelah ketiga gelas ini tertutup dengan rapat, kita biarkan selama 1 hari 1 malam untuk melihat perubahannya. Setelah kita biarkan percobaan ini selama semalaman, kita bisa lihat uap yang ada pada gelas yang berisi air murni itu lebih banyak. Uap yang berada pada gelas yang berisi air cuka itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan gelas pertama. Dan uap yang ada pada gelas yang berisi air garam itu jumlahnya paling sedikit. Itu menandakan tekanan uap yang ada pada gelas yang berisi air murni itu lebih kecil daripada gelas yang berisikan air cuka, dan air cuka itu lebih kecil daripada gelas yang berisikan air garam. Nah, setelah melihat hasil dari percobaan tadi, proses apakah yang menyebabkan si air menempel pada tutup gelas? Itu terjadi karena adanya proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena dimasukkannya air ke dalam wadah yang tertutup. Nah, selanjutnya, mengapa adanya perbedaan jumlah air yang menempel pada tutup gelas? Itu terjadi karena adanya perbedaan gaya tarik-menarik antara zat pelarut dan juga zat terlarut. Nah, gaya tarik-menarik yang terjadi pada pelarut air murni itu lebih kecil dikarenakan tidak dimasukkannya zat terlarut ke dalam air murni tersebut, sehingga menyebabkan proses penguapan itu lebih cepat. Nah, sedangkan pada gelas yang diberikan zat terlarut, gaya tarik-menarik antar molekulnya itu lebih besar, sehingga mempersulit proses penguapan. Ini terjadi karena zat terlarut tersebut menghalangi proses penguapan zat pelarut tersebut.
Maka kesimpulannya, semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam zat pelarut, maka akan menyebabkan air yang menguap itu semakin sedikit, atau tekanan uap airnya akan semakin mengecil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.